Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Ibarat mengarungi lautan, tidak selamanya lautan itu tenang. Pasti akan ada ombak dan badai permasalahan yang dihadapi. Dari sekian banyak permasalahan rumah tangga, ada 4 masalah utama yang perlu kita waspadai. Ke hutan di NTT cari kayu cendana, dapatnya justru kayu meranti. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, banyak permasalahan sudah menanti. Nah, apa saja masalah utama dalam kehidupan berumah tangga? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Benar nggak sih kalau setiap rumah tangga pasti memiliki masalah? Ada banyak loh suami istri yang kelihatannya selalu harmonis dan seperti tidak punya masalah. Pernikahan tanpa masalah itu mustahil, sebab manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Ada yang bercanda dengan mengatakan, kalau mau pernikahan tanpa masalah, maka tinggal sendiri-sendiri saja tanpa ada interaksi satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada suami istri yang kelihatan selalu harmonis, bukan berarti rumah tangga mereka tidak pernah mengalami masalah atau konflik. Perlu diingat, setiap rumah tangga memiliki jalan cerita, pengalaman, dan ujiannya masing-masing. Nah, walaupun berbeda-beda masalah, namun ada 4 masalah utama yang paling umum dan sering dihadapi di dalam berumah tangga. Masalah yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sejatinya dalam hubungan pernikahan adalah wahana ekspresi diri dan sarana untuk menghayati hidup bersama. Namun komunikasi yang tidak baik dan tidak sehat biasanya menjadi penyebab terbesar dari masalah-masalah umum dalam pernikahan, dan hal ini paling sering disinggung dalam banyak konseling pernikahan. Bahkan dalam survei yang diadakan oleh sebuah organisasi dengan nama Your Tango, yang juga digunakan oleh the Office of National Statistics of United Kingdom, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan komunikasi adalah isu yang paling umum yang menyebabkan perceraian di UK dan United States, yaitu sekitar 65%. Menurut John Gottman, seorang psikolog dan juga seksolog, dalam bukunya What Predicts Divorce, masalah komunikasi ini termasuk penghinaan, kritik, sifat defensif, dan juga stonewalling. Stonewalling sendiri adalah sikap diam dan abai dari pasangan pada saat keduanya mengalami konflik. Sikap diam ini kerap dianggap sebagai dinding batu yang keras, diam, dan dingin. Jadi masalah komunikasi dalam pernikahan perlu mendapat perhatian yang serius. Ya, selain komunikasi, masalah rumah tangga utama lainnya adalah masalah seks dan keintiman. Riset yang diadakan oleh Archive of Sexual Behavior pada tahun 2017 menemukan bahwa 33% perceraian diakibatkan oleh masalah ranjang atau masalah hubungan intim suami istri. Dan dewasa ini banyak pasangan yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing sehingga melupakan pentingnya berhubungan intim suami istri. Padahal menurut Jill Whitney, seorang terapis keluarga, dia katakan seks itu penting demi menguatkan hubungan secara fisik dan mental suami dan istri. Dan mau tidak mau, itu harus diusahakan untuk menjadi prioritas. Nah, ketika keintiman tidak lagi menjadi prioritas dalam sebuah hubungan pernikahan atau kurangnya keintiman dalam hubungan pernikahan tersebut, perasaan penolakan dan frustrasi dapat muncul di dalam pernikahan tersebut. Dan perlu kita ingat bahwa baik suami maupun istri, sama-sama keduanya memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Nah, masalah seks dalam rumah tangga juga perlu diperhatikan agar tidak menjadi konflik yang menghancurkan pernikahan. Masalah utama yang dihadapi rumah tangga berikutnya adalah masalah keuangan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memasukkan masalah keuangan sebagai salah satu masalah utama keluarga-keluarga di Indonesia, di antaranya perbedaan penghasilan suami dan istri, pengaturan keuangan, serta perbedaan cara mengelola keuangan. Nah, semua ini bisa memicu pertikaian dalam rumah tangga. Dan menurut sebuah perusahaan bantuan hukum, Jimenez Law Firm, uang dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama perceraian di Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa semua masalah keuangan berkontribusi pada 20 hingga 40% dari semua perceraian di sana. Nah, itu artinya dari 10 pernikahan yang berakhir dengan perceraian, 4 diantaranya disebabkan oleh masalah keuangan. Kemudian kurangnya penghasilan bisa memicu masalah yang besar dalam pernikahan. Kemudian kelebihan keuangan juga bisa memicu masalah bila tidak diatur dengan baik. Apalagi masalah gaya hidup dan perbedaan sikap dalam mengelola keuangan juga adalah sesuatu yang serius yang bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Ya, dan masalah utama dalam rumah tangga yang terakhir adalah perselingkuhan. Menurut website lifecounsel.co.za,
perselingkuhan adalah alasan terbesar perceraian di Afrika Selatan dan mungkin merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi banyak pernikahan. Nah, apa yang dimaksud dengan perselingkuhan atau bahasa Inggrisnya infidelity? Perselingkuhan atau selingkuh adalah tindakan tidak setia kepada pasangan pernikahan. Biasanya hal ini berarti terlibat dalam suatu hubungan seksual atau romantis dengan orang lain selain pasangannya. Dan ini melanggar komitmen atau janji di dalam melakukan tindakan tersebut. Perlu diingat bahwa perselingkuhan adalah masalah yang sering terjadi dalam suatu hubungan. Dan ketika hal ini terjadi, efeknya bisa berdampak pada kesehatan fisik atau mental juga dalam bentuk depresi, kecemasan, hingga berkurangnya libido. Perselingkuhan dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga dan efek jangka panjangnya sangat buruk bagi anggota-anggota keluarga. Nah, untuk masalah-masalah ini, apakah ada solusinya dari firman Tuhan? Pasti ada solusi. Untuk masalah komunikasi, firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Banyak suami atau istri gagal menjadi pendengar yang baik. Contoh, bila si istri tensinya sedang naik, suaminya juga ikutan marah-marah. Atau sebaliknya, bila suami sedang ngomong sesuatu, istrinya juga ikut ngomong bahkan lebih keras lagi. Komunikasi seperti ini justru akan memperkeruh masalah dan konflik akan semakin membesar. Alkitab ingatkan cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kemudian Amsal 15, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Filipi 2 ayat 2-4, hendaklah kamu sehati sepikir dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, untuk masalah seksual dan keintiman, Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Artinya ketika kita menikah, pemenuhan kebutuhan biologis adalah menjadi kewajiban suami dan istri. Nah, sekarang bagaimana solusi Alkitab dari dua masalah utama yang lainnya? Untuk masalah keuangan, Alkitab katakan dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Selain itu, tentu agar supaya kebutuhan hidup kita terpenuhi, kita tidak boleh bermalas-malasan saja. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, untuk masalah perselingkuhan, firman Tuhan jelas dalam hukum yang ke-7 dari 10 hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina, jangan mengingini rumah sesamamu, dan jangan mengingini istrinya. Kemudian Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, sebagai kesimpulan, Dave Willis mengatakan, a perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other. Sebuah pernikahan yang sempurna adalah dua orang yang tidak sempurna, yang menolak untuk menyerah satu dengan yang lain. Jadi, walaupun kita memiliki banyak perbedaan dalam pernikahan, walaupun ada begitu banyak tantangan dan permasalahan dalam pernikahan kita, kita harus tetap berjuang untuk saling mencintai sampai maut memisahkan. Jadi tetaplah setia pada janji pernikahan kita, apapun jenis permasalahan yang kita hadapi. Sebab Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.